Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan limpah syukur kepada Tuhan, kita boleh datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh syukur untuk boleh kita nyatakan kasih kita, kerinduan kita untuk tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami undang Engkau di tempat ini. Engkau bertahta, Engkau berotoritas, Engkau berdaulat atas kami saat ini. Mari bersama-sama naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, buat kasih-Nya yang begitu luar biasa, buat rahmat-Nya yang selalu baru dalam kehidupan kita, kasih setia-Nya yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Mengucap syukur atas perbuatan-perbuatan yang Tuhan yang gagah perkasa, dahsyat dan ajaib, rancangan-rancangannya yang begitu mulia, rancangan-rancangannya yang mendatangkan damai sejahtera, rancangannya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Kau Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Jiwa kami memuji Engkau, hati kami berlimpah dengan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Allah yang baik. Kau Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah sekalipun Engkau membiarkan kami Tuhan. Dan tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau hadir di tempat ini Tuhan, memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang haus dan rindu akan Engkau, haus dan rindu akan jamahan kuasa-Mu Tuhan. Awat kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Basuh kami Tuhan, layakan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Syukur haleluya. Haleluya Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Bapakku datang dan
Katakan Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan kami Tuhan, Kau kuatkan kami ya Allah. Immanuel. Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kuatkan kami ya Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami terus bertahan. Kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau buktikan. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan Engkau ya Raja di atas segala raja, Allah yang agung dan mulia, Allah yang kudus. Layak Engkau dipuji, layak Engkau disembah, layak Kau diagungkan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus Tuhan. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Katakan bersama-sama. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tangan kami Tuhan.
tidak dapat hidup di luar Engkau. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan. Tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Sebab Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Engkau kekuatan kami. Engkau sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. Sembah Dia Allah kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau lebih lagi. Kami mau lebih lagi dengan-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami puji Engkau. Kami tinggikan nama-Mu. Biar pagi hari ini semua yang bernafas memuji Engkau. Semua bersorak-sorai. Hanya bagi Engkau ya Raja di atas segala raja. Tuhan yang kami hormati, Tuhan yang kami banggakan, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang berhadirat di tempat ini, Engkau yang rindu melihat kami dilawat oleh Roh Kudus-Mu. Engkau yang rindu untuk setiap kami hidup dalam kemenangan. Engkau yang rindu untuk setiap kami hidup dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Saat ini ya Bapa, kami mau beri yang lebih, sebab kami percaya ibadah pada pagi hari ini bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa saja, namun akan menjadi ibadah yang luar biasa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada sorak-sorai di tempat ini, ada pujian hormat di tempat ini, ada kelepasan di tempat ini, ada pemulihan di tempat ini, ada pembebasan di tempat ini. Sebab Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dalam ibadah ini seperti yang di sorga. Ibadah pagi hari ini jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Diberkati Tuhan, yang diberkati Tuhan lambaikan tangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab Tuhan terus topang langkah kita. Hidup kita ketika kita ada di dalam Tuhan, manajemen hidup kita dipegang oleh Tuhan. Amin. Manajemen hidup kita ada di dalam kontrolnya Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak usah takut, sebab di dalam Tuhan hidup kita tidak akan sama. Haleluya.
Kau kebenaran yang Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Engkau Tuhan memelihara hidup kami Tuhan. Kau Tuhan penguasa hidup kami, pemilik hidup kami Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup. Berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Pemilik hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kasih setiamu, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya tangannya. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semuanya tangannya di atas, semuanya katakan bersama-sama, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk sekarang kamu diberkati, kamu dilimpahi karena Allah sanggup untuk kita semuanya. Kita diberkati, kita dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena anugerah Tuh. Sekali lagi katakan bersama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang paling mulia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk boleh menjadi tanah hati yang subur, di mana benih kebenaran firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kita. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menaburkan sabda kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan ada di sini, Tuhan menjamah setiap hati kami. Amen. Tuhan memberkati kami, menikmati hadirat-Mu tidak cukup sampai di sini, tapi selalu terus menerus dan itu selalu dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan terima kasih, Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami terus, agar damai sejahtera dari Tuhan Yesus selalu mengawali langkah kami, hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu hanyalah alat saja, Tuhan Yesus yang bersabda. Kalau Tuhan Yesus yang bersabda, itu adalah kebenaran. Itu firman yang benar, firman yang sejati, firman yang dari hatinya Tuhan sendiri. Nyatakan hati-Mu buat kami semua. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu. Tuhan berkati semua ya. Terima
kasih untuk Bapak Ibu, Bapak-bapak yang sudah membawa kita untuk menikmati suasana hadirat Tuhan. Haleluya, semuanya rindu. Ya, semuanya sudah rindu diberkati Tuhan ya. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, siapkan segala kerinduan kita kepada Tuhan. Iya, puji Tuhan. Kita masih belajar tentang rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya, minggu-minggu kemarin kita terus belajar ini dan sampai hari ini kita percayai dan kita katakan bahwa damai sejahtera dari Tuhan ataupun rencana Tuhan Yesus tidak pernah gagal untuk saya dan untuk Bapak Ibu semua. Percaya itu? Amin ya. Kita terima dengan iman di dalam nama Yesus. Ya, damai sejahtera dari Tuhan Yesus terus untuk kita. Iya, kita akan membaca Yeremia 29 ayat 11. Kita baca bersama-sama ya, hitungan 2, 1, 2. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan haleluya. Haleluya. Saya suka sekali mengatakan haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, rancangan Tuhan seperti ini ya, buat Bapak Ibu, saudara dan buat saya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ini adalah berita ya, diklik. Iya. Saudara, Yeremia 29 ayat 11 yang kita baca bersama-sama tadi, ini adalah berita yang menyenangkan ya. Ini adalah berita yang membahagiakan, berita yang enak gitu ya didengar. Padahal waktu itu ya, waktu itu bangsa Israel sedang dalam tawanan gitu ya, sedang dalam tawanan di Babel selama 70 tahun. Itu yang kita pelajari dari minggu pertama hingga minggu terakhir sampai sekarang ini ya. Mereka berada dalam tawanan. Bangsa Israel utara, bangsa Israel selatan ya, mereka diangkut, dibawa ke Babilonia dengan rajanya yang bengis ya, Raja Nebukadnezar, atas perintah Nebukadnezar. Saat dalam kondisi yang seperti itu, Yeremia datang, saudara. Yeremia seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan, untuk membawa berita sukacita ini, membawa berita yang sepertinya berita seperti angin segar gitu ya. Karena di dalam Amsal Sulaiman 15 ayat 30, berita yang menyenangkan itu adalah seperti apa namanya, yang membuat gitu ya,
berita yang menyenangkan itu adalah yang membuat tulang-tulang kita menjadi kuat. Artinya berita itu berita yang menyehatkan, berita yang menyenangkan, berita sukacita. Pasti semua kita suka gitu ya. Semua kita pasti senang kalau mendengar berita yang menyenangkan. Gitu ya. Kalau ada berita datang yang menyenangkan, itu pasti kita sambut dengan rasa sukacita. Pasti respon kita baik gitu ya. Kita senang ikut bergembira, ikut bersuka. Waktu Maria dikunjungi oleh Elizabeth, tidak hanya Maria saja, yang senang, yang menyambut, ya, tetapi anak yang ada di dalam kandungan Marianya Yusuf waktu itu juga menyambut dengan sukacita. Tetapi kalau berita itu berita yang tidak mengenakan, berita yang membuat susah, berita yang membuat kita kecewa, berita yang membuat sedih, itu sepertinya kita nggak mau terima gitu ya. Beberapa hari yang lalu Umisi itu bilang sama saya, kalau anak remaja saya dulu ya, anak asuh saya dulu itu meninggal, saudara. Bukan saya kecewanya kok meninggal masih muda gitu ya. Saya kecewanya itu nggak bisa melayat, nggak bisa datang gitu, padahal cuma lewat di sini saja. Karena kena COVID dan komorbid gitu ya. Kemudian keluarganya sudah enggak karu-karuan gitu ya. Orang ini dekat sekali, dari kecil sama saya dekat sekali. Keluarga besarnya dekat sekali sama saya. Berhari-hari saya mikir gitu ya, kenapa gitu. Tapi semua saya kembalikan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang punya rencana yang lebih baik. Tuhan Yesus punya rencana lebih baik. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mungkin rasanya kok damai sejahtera itu apa ya? Apa itu cuma cerita ya? Apa itu cuman cuma berita yang menghibur saja? Apakah itu berita untuk menyenangkan saja gitu ya? Padahal sebenarnya berita itu tidak ada. Mungkin dalam pemikiran kita, dalam hati kita itu tidak ada. Tetapi sebenarnya, saudara ya, sebenarnya damai sejahtera itu sudah Tuhan rancangkan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin, saudara. Rancangan Tuhan baik, rancangan Tuhan sempurna buat kita. Jadi ayo kita jalani saja. Jangan pernah kita kecewa. Ya, jangan pernah kita kecewa sekalipun mungkin saya sudah meminta loh Tuhan. Pergumulan saya berat sekali Tuhan, 10, 20, 25 tahun. Pergumulan saya berat. Sepertinya enggak ada jawaban, enggak ada itu. Tetapi saudara, Bapak Ibu, kita tetap yakin, kita tetap percayai bahwa Tuhan sudah merencanakan yang terbaik. Ya, Tuhan merencanakan yang terbaik untuk hidupmu, untuk hidupku. Jadi jangan ragu, amin. Jangan ragu sekalipun. Sedikit saja pun jangan pernah ragu dengan janjinya Tuhan. Ya, karena yang janji itu bukan manusia. Tuhan loh saudara. Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang mengasihi kita, yang memberkati kita, yang peduli dengan kita. Kalau dia berjanji sama saya, sama saudara, jangan sedikit pun ragu.
Ayo kita amini, ayo kita percayai. Karena yang berjanji itu bukan manusia. Ya, yang berjanji itu bukan manusia. Waktu ada berita yang tidak menyenangkan ya, berita yang tidak mengenakan kalau ada saudara kita meninggal kena COVID, saudara kita meninggal gini. Awal-awalnya saudara, awal-awal pandemi masuk tahun 2001, saudara saya juga enggak ada karena COVID. Bahkan bulan Juni itu yang buat saya seperti geledek gitu ya, seperti halilintar yang menyambar di telinga saya. Waktu Om Musi itu bilang hari Minggu, Mama maaf ya, sambil menangis, maaf ya saya itu gitu ya. Saya terpikir mestinya tidak hanya Musi saja ya yang kena, mesti si Mbak Anggra juga kena, si Joshua juga kena. Ya sudah, pulang aja, kembali saja ke Karanganyar. Saya rawat di sana. Yang rawatnya enggak secara langsung, saudara, saya ya takut, ya toh. Saya ya takut. Lah teman-temannya datang itu ya cuma di pagar sana. Teman-temannya datang itu cuma di sana. Ibu itu gimana? Kok enggak pakai masker gitu lah. Saya itu yo lupa gitu ya, pakai gini nih. Kalau enggak di gereja gitu ya saya ya enggak enggak disiplin, bukan enggak disiplin, saya itu lupa. Di jalan mau pergi gitu, oh iya mulut saya saya ngomongnya itu enggak masker gitu, mulut Moses sudah tanggap, oh masker itu maksudnya Oma gitu ya. Nah saudara, selama 7 hari yang ke-7, wow itu mengerikan saudara. Setiap jam 2, ya selama Musi, Tante Anggra dirawat itu, jam 2:30 pagi saya sudah bangun. Saya saya ya enggak telepon, ya enggak, cuma saya riwi di depan kamarnya gitu. Saya berdoa, saya tumpangi tangan terus gitu. Saya tumpangi terus. Wah, setan itu mengintimidasinya tidak karu-karuan, saudara. Setiap malam saya itu dibawa ke kuburan sama setan itu, saudara. Saya diketemukan dengan bongbong itu, kuburan yang besar-besar itu. Aduh, Tuhan, ini apa ini Tuhan? Ini setan yang membuat kayak begini. Tapi saya percaya Tuhan Yesus rencananya enggak pernah gagal. Amin, saudara. Buat saudara juga seperti itu, enggak pernah gagal sekalipun kita menapainya dengan kesulitan, kita menapainya dengan kerikil-kerikil tajam yang rasanya sakit banget gitu ya. Tapi Tuhan tetap menunjukkan menunjukkan rencananya itu tidak pernah gagal sekalipun harus melewati kesulitan, kesakitan, masalah yang berat sekalipun Tuhan tetap dengan rencananya. Amin. Ya. Nah, hari ke-7 atau hari ke-8, saudara. Maaf ya, saya tak cerita enggak apa-apa ya. Saya saksi, ini bukan cerita. Hari ke-8, surup ya, itu senja hari gitu. Di sana saudara kita lagi sembayangan gitu ya. Saya ke kamar mandi gitu ya. Kok ada suara kucing kerah, saudara ya. Wah, tahu ya kucing kerah kayak apa gitu suaranya, tahu toh. Ruang. Itu mesti cokot-cokotan ya. Wis enggak tahu apa gitu ya. Selama ini enggak pernah ada kayak gitu, enggak ada saudara, enggak ada. Akhiran
suara kucing kerah itu. Lah kok suaranya Om Muzi itu wah gitu ya. Wah, saya nggak jadi pipis. Saya nggak jadi pipis, saya lari ke ke garasi. Dia di situ lagi mengerang, saudara. Saya melihat sendiri mengerang. Tahulah orang mengerang itu seperti apa? Dua kakinya diangkat gini-gini, tangannya begini. Tuhan Yesus, saya itu begitu tapi dari jauh, enggak dekat, mengerang gitu seperti seperti mau dicabut nyawanya. Wah, mengerikan, saudara. Itu yang tidak pernah saya lupakan. Saya nangis, saya berdoa. Dalam nama Yesus, tolong anakku Tuhan, tolong anakku Tuhan, tolong anakku. Dalam nama Yesus saya duduk di situ bersimpuh jauh gitu ya, sekitar 15 menit. 15 menit saya melihat anak saya bergumul seperti itu. Ibu loh saudara, melihat anaknya kayak gitu gimana? Mengerang seperti mau dicabut nyawanya. Wow, saya terus di situ saya menangis berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan akhirnya dia sudah enggak mengerang gitu. Dalam nama Yesus, udah mah, udah enggak apa-apa. Tak masak ke air putih ya, diminum anget-anget. Iya. Bapak Ibu Saudara, coba kalau melihat kondisi anak seperti itu piye? Sukacita? Seneng ya? Oh, menangis ya. Mbok saya saja Tuhan sing dicabut, betul enggak? Ibu, halo? Gitu ya, Ibu. Tuhan, anakku masih muda, masih butuh Tuhan, masih butuh perlindungan Tuhan. Saya saja gitu. Akhirnya dia, sudah Oma, sudah enggak apa-apa, sudah tenang, udah enggak kejang-kejang kayak gitu. Saya kasih air putih anget, saudara pulih. Saya bisa tertawa waktu itu masuk di rumah, dia kembali ke kamarnya. Wah, luar biasa. Bulan Juni tahun 2021 itu sangat-sangat menyedihkan bagi seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Kementerian Indonesia waktu itu ya didata per Juni 2021 yang meninggal itu 65.000 orang. Itu bulan Juni loh ya, belum dari Juni sampai Desember. Sampai hari ini pun masih ada. Tetapi itu semua sudah berlalu dari semua kita. Amin. Amin. Kita sudah berlalu, buktinya semua kita aman-aman saja toh. Semua aman, iya, sakit iya. Terpapar iya. Ya toh? Semua, enggak semua deh, sebagian terpapar iya. Tapi semuanya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Enggak ada satupun yang dibawa itu. Ya sekalipun enggak tahu kapan nanti gitu ya. Wong semua akan kembali ke rumah Tuhan. Ya toh? Enggak tahu kapan. 5 menit lagi atau besok. Apa kapan kita enggak tahu. Yang pasti janjinya Tuhan itu enggak boleh lepas dari hati kita. Kita pegang terus karena janjinya itu Mas Bagus bilang janjinya Tuhan itu absolut. Amin. Wah, luar biasa. Waktu itu anak-anak sulung pada dibawain gitu kan. Semua teman-teman saya yang di Tangerang itu 12 jemaat yang pulang lewat paparan COVID. Yang di Surabaya
yang di di Medan, di Poso, kota loh ya, yang di kota. Tapi kalau yang di daerah, di desa itu aman-aman saja. Tetapi puji Tuhan luar biasa, sekalipun di sini Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh juga Tuhan tetap pelihara. Tuhan memberi sehat lebih, kekuatan lebih. Wow, itu sudah syukur, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya, itu sudah luar biasa, puji Tuhan. Lah, anaknya satu, Tuhan saya itu yo gitu, saya ya masih ngomong-ngomong sama Tuhan, saya masih apa ya, iya gitu, saya matur sama Tuhan, anakku main satu loh Tuhan. Lah piye saya itu nanti? Pikiran saya kan ya udah enggak karu-karuan gitu kan. Tapi Tuhan yo luar biasa, hati saya ditenangkan, hati saya damai, sampai balik lagi ke gereja dengan aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya, 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 itu luar biasa. Iya, iya, sobat sampean. Aku mau bilang sobat Rasenda kebablasan. Iya, damai sejahtera. Yeremia akan kembali membawa bangsa Israel ke tanah leluhurnya, ke tanah air mereka, yakni kemana Om? Iya, ke Israel bagian utara dan ke Israel bagian selatan. Saat mereka berangkat dari mana? Mereka berangkat dari tanah Israel bagian utara, ya mereka dikembalikan ke tanah airnya. Mereka berangkat dari Israel bagian selatan, ya mereka diangkut kembali ke negerinya, ke tanah airnya. Ya itu janjinya Tuhan, dan selang beberapa tahun, beberapa puluh tahun kemudian janji Tuhan itu digenapkan dan mereka benar-benar merdeka. Amin. Mereka benar-benar menikmati kemerdekaan, karena orang dalam tahanan itu kan enggak enak ya saudara. Enggak enak banget dalam kerangkeng seperti yang terjadi di Sumatera Utara. Hidup dalam tahanan itu tertekan, hak asasinya sebagai manusia dirampas, enggak bisa apa-apa, haknya sudah enggak ada lagi. Ya, haknya udah enggak ada lagi, sudah dirampas oleh Nebukadnezar, kerja paksa, siang malam, tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebebasan. Terus kerja, tidak ada waktu untuk mereka santai. Berita yang dibawa Yeremia membuat mereka semangat, gitu ya. Membuat Yeremia semangat bangkit lagi untuk segera bisa kembali membawa bangsanya ke tanah airnya. Luar biasa. Kita juga nanti akan dibawa ke tanah air kita, ke surga. Di sana kita bahagia senantiasa. Kalau di dunia ini kita kan cuma sebentar, cuma numpang 70 tahun paling ya. Kalau saya sudah 63, kalau di KTP saya sudah 65. Ini enggak bohong loh saudara, karena waktu mau menikah kan saya masih imut gitu ya. Saya masih imut, umur Om Isak yang tahu, masih imut banget, umurnya masih kurang. Jadi diurus di Tawangmangu sama Pak Lurah. Wis ngene wae anu Om gitu. Umurnya ditambah wae ya. Ya enggak apa-apa, pokoknya bisa nikah gitu. Pokoknya bisa ndang cepet-cepet gitu kan. Iya, makanya ditambah 2 tahun. Jadi saya sudah, kalau di KTP sudah 65 tahun. Kalau Tuhan jatah 70 tahun kurang 5 tahun saja. Iya toh? Kurang 5 tahun saja. Jadi Bapak Ibu mau pengen umur berapa? Mau berapa hayo? Mau 80 halah rekoso. Tak andani no. Engko nek sakit-sakitan piye ayo coba. Bolak-balik mlebu rumah sakit apa penak? Lah rumah sakit cuma dapat obatnya sehari ngantrinya. Ya ta? Saya
Banyak yang saya rasakan loh saudara, sing kemeng, sing nyut-nyut, sing motone sakit, sing blereng, sing ini, sing itu wes. Mbah Tuhan, wong aku arep ning rumah sakit yo wedi. Saya takut, lah nanti nek didemok-demok gitu terus tangani bar demok pasien. Wah, saya ketularan. Saya masih mau hidup kok Tuhan. Saya bilang begitu sama Tuhan. Jadi saya enggak ke rumah sakit. Punya sih BPJS tapi udah 2 tahun ini enggak dipakai. Tuhan beri saya sehat, saya bisa riwariwi, bisa kerja, bisa ngomong gitu ya. Sudah haleluya 12 kali gitu. Saudara, jadi berita yang dibawa Yeremia itu sangat menyenangkan gitu ya, menyenangkan, membuat mereka semangat untuk siap kembali ke tanah airnya. Iya, itu damai sejahtera. Terus yang kedua, masa depan yang penuh harapan. Iya, masa depan yang penuh harapan, saudara. Waduh, enak-enak banget gitu ya bulan ini. Firman-Nya sungguh membuat kita membuat kita semangat, seger-seger, sumyah gitu ya. Selalu ada harapan, ada masa depan yang cerah. Janji Tuhan pasti digenapi karena yang janji itu Tuhan Allah pencipta alam semesta ini. Karena apa? Karena yang berjanji itu adalah Tuhan dan Dia sudah memilih kita sejak dari kita di dalam kandungan ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak semua bisa ibadah, bisa ke gereja, itu karena kita sudah dipilih dari sejak kita dikandung ibu. Sejak kita ada dalam kandungan ibu, kita sudah dipilih. Wah, nanti Mas Dimas itu nanti jadi gitaris yang handal. Wah, ibunya apa enggak bangga? Ayo, istrinya apa enggak bangga? Ya toh? Bangga. Semua pokoknya enggak dihitung satu-satu. Saya lupa nama-namanya, saya yo kalau enggak ketemu gini yo ini apa? Lupa gitu. Nanti kalau sudah ketemu wajahnya gitu ya. Oh iya, ini namanya ini. Karena yo maklum ini ya, sudah mata ini. Semua kita sudah ditentukan nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi percayalah semuanya itu baik adanya. Ya, semuanya itu baik karena Tuhan yang memberi masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah buat semua kita. Haleluya. Amin. Aminnya kurang semangat gitu ya. Amin. Iya, dari yang anak-anak sampai yang sudah sepuh ada jaminan masa depan yang cerah. Haleluya. Iya, itu. Asal dari kita terus pegang teguh terhadap janji Tuhan. Ya. Saudara, pandemi yang begitu panjang yang dialami oleh semua orang, Mas Yus bilang membuat semua orang terhambat harapannya. Banyak perusahaan-perusahaan yang hancur, bangkrut gitu kan, di warta jemaat minggu pertama itu ya yang ditulis Mas Yus itu, banyak perusahaan yang bangkrut. Masa depan yang sudah direncanakan seperti ini, saat itu juga sudah tidak terwujud lagi. Loh, saudara, tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengimani, menerima firman itu dengan iman dan percaya, maka kita akan menikmati, kita akan mencapai hidup damai, sejahtera, hidup dengan masa depan yang cerah itu. Haleluya. Terus penutupnya, iya. Nah, saudara, mari
kita lakukan apa yang menjadi tugas kita, ya. Lakukan dengan setia apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Jangan bersungut-sungut, ya. Jangan bersungut-sungut kalau ada tugas, kalau dikasih tugas. Kalau yang kemarin pengalaman yang kemarin sudah ditinggalkan, dilupakan, sekarang hidup yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang lebih baik lagi, menyukakan hatinya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Jika kita lakukan apa yang menjadi tugas kita dengan setia dan kita amini, kita percayai, rencana Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati sampai di sini ya. Tuhan berkati kita dan kita siapkan pujian kita. Haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bahwa tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan kami, namun rencana-Mu senantiasa mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Ajari kami Tuhan Yesus untuk terus percaya bahwa rencana-Mu, rancangan-Mu lah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menaburkan sabda kebenaran firman-Mu. Pakai kehidupannya semakin hari semakin luar biasa, semakin hari boleh dipakai Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, senantiasa melindungi, Engkau melimpahi dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami responi kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita boleh diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, dan tiba waktunya untuk kita boleh memberikan persembahan. Kepada petugas saya persilahkan dan kita naikkan pujian Allah sanggup. Satukan hati, kita angkat tangan kita berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami beriman.
Saat ini kami boleh memberikan persembahan keuangan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Allah memberkati orang yang menabur dengan bersukacita. Diberkati kehidupan kami Tuhan, kami percaya untuk setiap tangan-tangan yang boleh memberikan persembahan pada pagi hari ini. Engkau sendiri yang akan melayakan, menguduskan sehingga persembahan ini boleh berkenan dan boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, berkati untuk pengelola keuangan gereja ini Tuhan, dengan hikmat-Mu Engkau senantiasa memberkati setiap jemaat-Mu dan senantiasa selalu ada perbedaan bagi setiap jemaat-Mu yang sungguh-sungguh untuk mengikut Engkau, percaya kepada Engkau, taat dalam persembahan, dalam benih keuangan, mengembalikan persepuluhan. Engkau Tuhan yang tidak akan pernah berhutang. Engkau akan mengembalikan berkali lipat ganda apa yang boleh kami persembahkan. Dan semuanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi persembahan ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan simak warta gereja sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Saya yakin dan percaya saudara semua hidup dalam anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Nah, di bulan Maret ini gereja kita mengambil tema yaitu rancangan Allah tidak pernah gagal. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Poin yang didapat adalah Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, sebagai orang percaya kita harus punya keyakinan yang teguh bahwa rancangan Allah bagi kita orang percaya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan jaminannya adalah hari depan penuh dengan harapan, karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Dan di bulan ini saudara, mari kita akan bersama-sama hadir dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita. Kita akan menikmati berkat-berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya, dan akan berbicara tentang rancangan Allah yang tidak pernah gagal. Nah saudara, saya undang untuk saudara hadir dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat datang di GBS Pinta Iman Wetoran. Saya undang Bapak Ibu Saudara hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 sampai dengan selesai. Ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore. Dan untuk ibadah anak setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ibadah Youth Crown setiap Sabtu jam setengah 6 dilaksanakan di tempat ini. Dan Wiston pagi setiap Selasa sampai dengan Sabtu jam setengah 5. Doa intim pribadi setiap hari Minggu jam 8.15 atau sebelum ibadah dimulai. Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk hadir dalam ibadah-ibadah yang boleh dilaksanakan. Yang muda, yang berjiwa muda hadir dalam ibadah youth. Yang mau ikut doa tengah minggu, monggo dibuka baik online maupun onsite. Ya, offsite ya, onsite kayak sepak bola. Ya, kita bersama-sama terus kejar hadirat Tuhan, cari wajah Tuhan selalu. Terus terkoneksi dengan Tuhan. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Sebab hari-hari semakin jahat, namun orang yang takut akan Tuhanlah yang akan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Selamat Tuhan, shalom, shalom. Ya,
Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Ibu Christine yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita semua diberkati ya. Puji nama Tuhan. Sudah kangen ya? Lama sekali beliau tidak mengisi firman Tuhan. Hari ini kita semakin dikuatkan bahwa Tuhan yang kita sembah memiliki rancangan yang baik dalam hidup kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, setelah ini oh iya, terima kasih Mbak Dita. Saya mohon Bapak Ibu, di grup gereja sudah dibagikan form data jemaat. Yang baru masuk itu sekitar 41-42 orang. Nah, saya mohon dengan kasih Tuhan, saudara bisa mengisi data form gereja supaya terdata semua ya. Setelah ini yang sepuh-sepuh bisa tunggu sebentar, yang belum isi bisa tunggu sebentar, nanti akan dibantu oleh pemuda untuk mengisi formulir data jemaat. Jadi mohon dengan kasih Tuhan, karena ini merupakan database gereja yang juga akan disampaikan ke sinode. Seperti itu Bapak Ibu. Mas David bisa maju ke depan ya. Jadi setelah ini mohon tunggu yang belum mengisi, nanti akan dibantu mengisi data form ya. Yang kedua, kita akan doakan, nanti Opa Isa akan mendoakan adiknya Mbak Enggar, Isa, yang masuk rumah sakit karena DB. Kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan Isa, namanya Isa ya. Baik, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, mari saya jemput saudara bangkit berdiri. Satu lagi pengumumannya, minggu depan ibadah perjamuan kudus dengan yang tema yang baru, to be like Jesus, hidup seperti Kristus. Jadi target tema bulan depan yaitu kita hidup serupa dengan Kristus, to be like Jesus. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Juga saya ingatkan saudara untuk siapkan hati kita untuk kita terima perjamuan kudus minggu depan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin, amin, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menganyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Rencana Tuhan sangat indah dalam hidup kita. Tuhan selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Haleluya, haleluya. Dia menganyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dengan imanmu katakan, Tuhan selalu menjagamu. Haleluya Yesus. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku
terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercaya. Sehingga pada pagi hari ini saudara, kiranya anugerah rahmat Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Penyertaan Tuhan ada dalam kehidupanmu, disertai dalam keluargamu, disertai dalam pelayananmu, disertai dalam pekerjaanmu, disertai dalam setiap aktivitasmu. Ini doamu Tuhan. Jagai setiap jemaat di tempat ini. Lindungi dengan malaikat surgamu Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami sudah dibentuk, sudah dirancangan sejak ada dalam kandungan ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, tangkap ini. Tangkap ini. Dalam setiap musim hidupmu, Tuhan ada dalam waktu itu. Di dalam setiap musim hidupmu, janjinya menyertai engkau senantiasa. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa izinmu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu bagi kami umat-Mu ya Tuhan, bagi kami anak-anak ketebusan-Mu. Engkau tidak akan pernah melepaskan kami sedetik pun. Engkau selalu hadir dalam segala keadaan, di seluruh musim kehidupanku. Itulah sebabnya Tuhan, di hari ini kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir oleh karena sakit. Adik daripada Mbak Enggar dan juga haleluya Bapak Ranto. Tuhan, kami menyerahkan kedua kekasih Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Bapa surga, Engkau tidak berubah, kuasa-Mu dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang telah menyembuhkan orang-orang pada zaman Engkau ada di muka bumi ini, kuasa-Mu lebih dahsyat hari ini. Engkau pun menyembuhkan setiap saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini. Sebab itu kami bersatu menyeru nama-Mu, nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua penyakit yang bercokol dalam tubuh anak-anak-Mu milik ketebusan-Mu Tuhan, kami perintahkan semua penyakit keluar dari tubuh mereka. Dan saat ini juga pun mereka disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mereka boleh menikmati kasih sayang-Mu di dalam kehidupan mereka. Bapa surga, terima kasih
Terima kasih untuk berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan melalui ibadah kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya rencana-Mu tidak akan pernah gagal di dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun kami harus melewati lembah bayang-bayang maut, kerikil-kerikil tajam, kehidupan yang sukar sekalipun, tapi di sana Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap menolong kami, Engkau tetap menuntun kami selamat sampai di perjalanan hidup kami. Tuhan, terima kasih, kami kembalikan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu atas mereka semua. Berkat-Mu atas seluruh kehidupan mereka, baik dalam rumah tangga, pekerjaan mereka, Tuhan diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami datang dengan selamat, kami pulang juga dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Kembalikan hari-hari yang telah ditentukan untuk kami kembali menyembah, memuji Engkau. Istimewa Tuhan, minggu depan kami boleh menikmati perjamuan kudus. Bapa, siapkan hati kami semua untuk kami menikmati berkat yang luar biasa dari Engkau ya Tuhan. Menjadikan kekuatan kami untuk kami terus mengiring dan melayani Tuhan. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih Tuhan, terimalah berkat rahmat, anugerah, damai, sejahtera, cinta kasih dari Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus terus mengikat kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Yuk. Kemungkinan nanti saya nggak tahu kapan ada pembekalan untuk singer worship, singer sama WL. Nggak tahu nanti Mbak Putri yang mau ngadain. Jadi siap-siap yang biasa singer nanti pasti kedapatan untuk jadi WL. Kita sudah menipis stok WL-nya. Lihat 2 bulan ini saya 2 kali terus.
Jadi siap-siap ya, nggak akan dicolke langsung, pelan-pelan, tapi persiapkan diri yang singer-singer itu semua. Hah? Kalau Mas Dimas BL saya mau ngebas. Yuk kita mengucap syukur. Terima kasih buat pelayanannya pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa, kami terbatas, namun Engkau Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Kami tidak sempurna, namun Engkau Allah yang sempurna, yang menyempurnakan pelayanan ini. Yang biasa-biasa saja, namun karena Tuhan Yesus yang ditinggikan menjadi luar biasa. Kami percaya Engkau terus pakai setiap kami anak-anak-Mu. Semakin hari, semakin Engkau pertajam kami dalam pelayanan yang boleh kami mengambil bagian dalam pelayanan apapun. Tuhan Engkau bekerja atas setiap kami, Roh Kudus-Mu memampukan kami. Bukan hanya skill, bukan hanya kemampuan, namun Roh-Mu yang kudus itu yang terus ada di dalam hidup kami, mengerjakannya bagi kami, dan kami memiliki keintiman, itu yang terlebih penting dari segalanya. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur untuk pelayanan pada pagi hari ini. Berkati setiap Lewi yang boleh mengambil bagian. Tuhan Engkau memberkati apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kerinduan kami. Engkau Tuhan yang maha mendengar. Tuhan Engkau mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami, dan Engkau senantiasa menopang langkah kehidupan kami, memegang terus tangan kami untuk kami boleh menapaki setiap langkah-langkah, proses-proses, tahapan-tahapan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur sepanjang hari ini tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. Sini tasik.